Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat, nikmat kesempatan dan nikmat kesempatan ilmu yang bermanfaat untuk kita timba pada hari ini. Shalawat dan salam kita tak lupa panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu syafaatnya di yaumul akhir. Untuk hari ini kita akan belajar terkait dengan pemberian obat. Nah, berikut mungkin nanti akan saya paparkan terkait dengan pemberian obat. Nah, pemberian sebelumnya, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan baca doa sebelum belajar, ya Allah, yaitu raditu billahi rabbal wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Nah, tujuan dari pembelajaran atau LO atau capaian pembelajaran ini yaitu yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan terkait dengan teknik pemberian obat, penghitungan dosis, bentuk sediaan obat. Nah, di sini obat adalah bahan atau campuran bahan yang digunakan untuk pertama, pengobatan, pereda, pencegahan atau diagnosis suatu penyakit, kelainan fisik atau gejala-gejalanya pada manusia ataupun hewan. Kemudian yang kedua, membantu proses pemulihan, perbaikan, atau pengubahan fungsi organik pada manusia atau hewan. Obat dapat merupakan bahan yang disintesis di dalam tubuh, misalnya hormon, vitamin D, atau merupakan obat bahan-bahan kimia yang tidak disintesis di dalam tubuh. Obat sendiri ada beberapa kategori, yaitu yang pertama obat bebas, obat keras, obat psikotropika, dan narkoba. Obat bebas terdiri dari obat bebas terbatas. Obat keras, kemudian obat psikotropika terdiri dari obat psikotropika dan narkoba. Nah, di sini obat bebas itu biasanya bebas diperjualbelikan di masyarakat, seperti di warung, sehingga tidak perlu izin ataupun resep dokter. Kalau obat bebas terbatas itu adalah obat yang bisa kita beli hanya di toko obat yaitu apotek. Tidak ada ataupun tidak dijual di warung-warung bebas yang ada di sekitar kita. Sedangkan obat keras adalah obat yang penggunaannya harus dengan pembeliannya harus menggunakan resep dokter. Obat psikotropika ataupun dan narkoba itu juga merupakan obat yang digunakan dengan menggunakan resep dokter. Nah, di obat bebas itu biasanya ada simbol berupa warna hijau, warna biru. Kalau obat bebas terbatas berwarna hijau, obat keras berwarna merah dan ada simbol K. Seperti itu. Nah, di sini warna biru ini adalah obat bebas. Warna hijau itu obat bebas terbatas. Nah, di sini ada simbol K dengan warna background-nya adalah kuning. Ini namanya adalah obat keras. Kemudian, kategori keamanan obat itu bagi ibu hamil dan menyusui menurut FDA ada beberapa kategori, yaitu kategori A, aman untuk ibu hamil tanpa ada efek malformasi bagi janin. Yang dimaksud dengan malformasi bagi janin yaitu apabila obat itu diminum itu tidak akan mempengaruhi dalam pembentukan organ ketika bayi itu pembentukan organ sehingga tidak menyebabkan malformasi sehingga menimbulkan kecacatan saat lahir. Nah, kemudian apa sih obat yang paling aman untuk ibu hamil? Biasanya di obat paling aman itu biasanya paracetamol yang biasa diberikan kepada ibu hamil. Itu pun minumnya itu tidak sembarangan ya kalau memang ada gejala. Kemudian kategori B. Kategori B adalah obat-obat yang pengalaman pemakaiannya pada wanita hamil masih terbatas
tetapi tidak terbukti meningkatkan frekuensi malformasi. Nah, kemudian kategori C, obat-obat yang dapat memberikan pengaruh buruk pada janin tanpa disertai malformasi anatomik semata-mata karena efek farmakologinya. Efeknya bersifat reversibel. Kemudian kategori D, obat-obat yang terbukti menyebabkan meningkatnya kejadian malformasi janin pada manusia. Kemudian kategori X, kategori obat yang terbukti mempunyai resiko tinggi terjadinya pengaruh buruk yang menetap atau irreversibel pada janin. Nah, prinsip ketika kita memberikan obat itu minimal ada 5 benar obat. Tetapi pada saat ini bisa berkembang sampai 12 prinsip 12 prinsip benar dalam pemberian obat. Nah, nanti bisa kita update kembali karena minimal ini, karena kalau saya jelaskan 12 sepertinya kita keterbatasan waktu. Nah, prinsip 5 benar obat itu yang pertama adalah benar obatnya. Ketika mau memberikan obat kepada pasien, itu harus dicek dulu. Obat yang diberikan benar enggak? Misal diberikan obat paracetamol. Dicek apakah obatnya itu namanya paracetamol di bagian bungkusnya. Kemudian benar dosisnya. Berapa kali sih kita harus memberikan obat itu kepada pasien? Apakah sehari sekali atau sehari 2 kali atau sehari 3 kali? Kemudian benar cara. Bagaimana caranya? Apakah diminum? Dan diminumnya dengan menggunakan air putih atau air jeruk. Nah, itu kita juga harus memberikan memberikan edukasi terkait dengan benar cara dalam meminum obat kepada pasien. Tidak hanya disampaikan, Bu ini nanti diminum ya sehari 3 kali. Tetapi harus gimana caranya? Apakah minumnya itu harus langsung ditelan atau harus dikunyah terlebih dahulu atau harus ditaruh di bawah lidah. Kemudian benar waktu. Nah, benar waktu itu misal obat yang kita resepkan itu sehari bukan obat yang kita resepkan, obat yang diresepkan oleh dokter itu 1 kali 2 kali sehari. Berarti ketika minum itu harus jamnya harus benar, tidak hanya nanti nanti ya, nanti pagi diminum jam 6, malamnya diminum jam 8, enggak bisa seperti itu. Tetapi harus dihitung jamnya. Misal pertama kali minum obat itu jam 6 pagi, berarti kalau 2 kali sehari minumnya lagi yaitu jam 6 sore, seperti itu. Kemudian benar pasien. Benar enggak ini pasien yang harus diberi obat atau malah bukan pasien itu tetapi kita berikan pada pasien lain. Itu nanti bisa menyebabkan malpraktek karena apabila ada pasien yang kita salah memberikan dan dia alergi terhadap obat tersebut itu bisa berbahaya. Nah, nanti mungkin akan dipelajari ketika di pembahasan materi pasien safety. Nah, bentuk sediaan obat sendiri itu ada beberapa. Yang pertama puyer, kedua kapsul, kaplet, pil, tablet. Untuk puyer sendiri saat ini jarang sekali digunakan. Kalau zaman saya itu puyer masih digunakan. Kenapa kok jarang sekali sekarang digunakan? Karena untuk pengukuran dosis itu dievaluasi kurang tepat dalam penentuan dosis kalau menggunakan puyer. Sekarang lebih banyak kalau misalnya pada anak-anak itu biasanya diberikan dalam bentuk sirup seperti itu. Kemudian kapsul, kapsul itu yang dibungkus dengan kapsul dari yang kita bisa minum itu loh, ada bungkusnya. Tapi kalau kaplet itu yang berbentuk seperti kapsul tapi keras. Pil, nah kita sudah tahu sendiri. Tablet itu yang bentuknya bulat pipih seperti itu. Kemudian di sini sekarang tadi sudah kita bahas terkait dengan obat itu apa, macamnya seperti apa. Nah, sekarang kita akan membahas terkait dengan dosisnya. Dosis sendiri adalah takaran obat yang diberikan kepada pasien yang dapat memberikan efek farmakologis atau khasiat yang diinginkan.
Secara umum, penggunaan dosis dalam terapi dibagi menjadi 2. Yang pertama, dosis lazim. Dosis yang digunakan sebagai pedoman umum pengobatan yang direkomendasikan dan sering digunakan. Sifatnya tidak mengikat, biasanya di antara dosis minimum efek dan dosis maksimum. Dosis maksimum, dosis yang terbesar yang masih boleh diberikan kepada pasien, baik untuk pemakaian sekali maupun sehari tanpa membahayakan, berefek toksik ataupun overdosis. Untuk terapi sebaiknya menggunakan pedoman dosis yang lazim. Misalnya dosis maksimum itu kalau paracetamol berapa kali sih? Oh, maksimal itu 4 kali pemberian paracetamol. Ya, itu dosisnya 500 mg sekali minum. Berarti dosis maksimumnya berapa? Oh, 2000 dalam sehari. Misalnya seperti itu. Dosis maksimum obatnya itu berapa, Bu? Ya, dosis maksimum obatnya paracetamol itu adalah 500 mg. Nah, itu yang salah satu yang dimaksud dosis maksimum. Nah, ini sekarang cara menghitung dosis untuk anak-anak itu ada beberapa cara. Yang pertama berdasarkan umur. Berdasarkan umur itu ada rumus Dilling, di mana berdasarkan rumus ini digunakan untuk menghitung dosis maksimum anak jika umurnya lebih dari 8 tahun. Dengan cara umur dalam tahun dibagi 20 dikali dosis maksimum dewasa. Contoh, ada anak yang panas, dia harus diberikan paracetamol. Oh, ternyata kita punya paracetamol hanya berupa tablet. Nah, itu paracetamol itu kan 500 mg dosis maksimumnya. Berarti umur anak misalnya paling mudah itu 10 tahun ya, 10 tahun. Karena ini di awang. Tidak kita coret-coret. Contohnya, bagaimana jika anak umur 10 tahun mengalami panas atau demam. Nah, di situ dia kan harus diberikan paracetamol. Oh, ternyata kita ada nih stok paracetamol, tapi tablet dan itu emergensi. Kita masih kesulitan dalam mengadakan paracetamol yang cair. Nah, cara menghitung dosisnya seperti apa? Yaitu umurnya anak 10 tahun. Berarti 10 dibagi 20 dikali 500. Mendapatkan dosis yang harus diberikan pada anak tersebut satu kali minum adalah 250 mg. Berarti 1/4 dari dosis dewasa. Atau kalau satu tablet paracetamol itu berarti harus dibagi menjadi 4. Itu contohnya. Kemudian kalau rumus Freud itu untuk bayi. Berarti kalau umur bayi itu berarti kurang dari 1 tahun. Nah, ini dalam bulan. Contoh, misalnya anak itu berusia berapa ya? Misalnya berusia yang 5 bulan misalnya kita. Kita ini 5 bulan ya. Berarti 5 dibagi 150 berarti 1/30 dikali dosis maksimum dewasa. Misalnya dosis paracetamol maksimal adalah 500. Berarti 500 dibagi 3. Nah, nanti itu hasilnya koma. Itu contoh saja. Tetapi kalau sekarang untuk dosis anak itu sudah ada berupa sirup. Ini saya perkenalkan karena ini adalah cara penghitungan dosis pada saat puyer itu masih digunakan. Tapi ketika sudah untuk saat ini itu sudah jarang menggunakan berupa puyer, tetapi lebih menggunakan sirup. Kemudian rumus Young, di mana rumus ini digunakan untuk anak yang kurang dari umurnya 8 tahun, misal 5 tahun. Caranya 5 dibagi 5 ditambah 12, berarti kan 17,5/17 dikasih dosis maksimum dewasa yaitu 500 gram, seperti itu.
Nah, kemudian ada yang kedua, berdasarkan berat badan. Biasa ini yang digunakan kalau di klinik biasanya berdasarkan berat badan. Tidak mengenal berapa sih umurnya, tetapi berdasarkan berat badannya. Contoh misalnya berat badannya itu 7 kilo. Berarti 7 dibagi 70 dikali dosis maksimum dewasa. Nah, seperti itu. Nah, di sini ada beberapa nih. Ini kenapa ada gambar ini? Ini saya ingin menerangkan ini. Ini contohnya adalah obat yang diberikan secara supositorial, yaitu melalui bisa melalui vagina, bisa melalui anus. Nah, kenapa contohnya ini obat? Obatnya ini misalnya untuk obat keputihan. Atau ada juga yang sering kita lihat di iklan itu yang dimasukkan ke dalam dubur itu untuk yang mengalami konstipasi. Kemudian ada juga obat yang diberikan di bawah lidah, namanya sublingual. Nah, itu tadi terkait dengan materi pemberian obat. Insya Allah nanti bagaimana sih caranya, bagaimana kita mengedukasi, apa saja yang harus kita pertimbangkan ketika memberikan obat kepada pasien. Insya Allah nanti akan diberikan pada saat kemarin bisa direview kembali pada saat praktikum, seperti itu. Mungkin dari saya itu saja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirus salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.